Baik, untuk materi hari ini adalah materi pertama dari serangkaian nanti 16 kali pertemuan untuk mekanika tanah untuk prodi TRKPA ini. Jadi selain itu nanti ya, mungkin ini saya lewati saja, mungkin bisa dibaca sendiri. Nah, selain itu nanti dalam satu semester ke depan saudara ada praktikum ya, 1 SKS. Kalau diplot di jadwal itu kan 3 jam seminggu. Nah, untuk minggu ini mungkin belum ada praktikum, dan nanti untuk praktikumnya di lab uji tanah jadwalnya menyusul, nanti masih perlu koordinasi dengan lab uji tanah. Nah, nanti tolong komtingnya atau yang mewakili, komtingnya hari ini kan ya ikut vaksin katanya, atau yang mewakili nanti untuk koordinasi dengan saya atau di lab Mektan. Jadi ini ada 16 kali pertemuan, diantaranya termasuk ada evaluasi. Untuk materi hari ini adalah klasifikasi asal-usul tanah, struktur tanah, dan siklus tanah, serta klasifikasi jenis tanah. Untuk penilaiannya seperti ini, praktikumnya adalah wajib, nanti akan ada presentasi hasil atau presentasi lembar kerja yang telah dilakukan di praktikum nanti tiap minggu. Nah, untuk minggu ini masih belum ada. Baik, untuk bukunya ini aslinya bukunya bahasa Inggrisnya dari Gereja MDAS, judulnya Principle Geotechnic Engineering. Kalau di versi bahasa Indonesianya ini terjemahannya diterjemahkan oleh Profesor Nur Indah sama Profesor Indah Suryabi Muhtar. Jilid 1 dan jilid 2. Beliau-beliaunya dulu adalah dosen membimbing saya. Kemudian yang lain yang kita kalah pentingnya adalah selama praktikum dan nanti hasil praktikum saudara harus tahu ini SNI, ASTM, ASTO yang terkait dengan praktikum itu sendiri. Ya, karena semua praktikum ada standarnya. Ya, kita menggunakan standar SNI dan banyak memang isinya banyak dari ASTM, sebagian dari ASTO. Jadi nanti tiap praktikum saudara harus tahu rujukannya SNI nomor berapa, ASTM nomor berapa, ASTO nomor berapa. Dan di lembar kerjanya untuk versi PDF sudah ada di Classroom, tapi nanti untuk kita yang ngerjakan untuk per kelompok nanti akan saya sampaikan Google Sheet untuk tiap kelompok, sehingga sudah ngerjakan di Google Sheet itu nanti termasuk uraiannya, tabelnya atau gambar-gambarnya, mungkin ya gambar-gambar praktikumnya, mungkin alat-alatnya apa saja masih taruh di situ ya, ditaruh di Google Sheet. Nah, nanti kita bisa lihat bersama. Termasuk kalau tabel ada rumus-rumus ya, kita belajar rumusnya langsung dimasukkan di Google Sheet, grafik-grafiknya langsung dimasukkan ke Google Sheet. Nanti tiap kelompok akan saya beri satu link masing-masing untuk Google Sheet-nya. Nah, itu sebagai bahan presentasi tiap minggunya. Baik, adapun untuk praktikumnya, modulnya bisa dilihat di sini. Di sini jadwal praktiknya masih perlu koordinasi, dan kalau nanti praktikumnya di lab ini, lab uji tanah. Uji tanah. Oke, langsung saja. Ini sebenarnya ada video, tapi silakan nanti diklik sendiri ya. Video ini menunjukkan tanah, kemudian di zoom ya, di zoom diperbesar. Gitu. Nanti akan ditunjukkan, intinya akan menjelaskan bahwasanya menjawab pertanyaan ini. Menjawab pertanyaan ini. Apa itu tanah? Ya. What is a soil? Apa itu tanah? Ya, tentunya dalam jawaban frame orang teknik sipil, terutama untuk ilmu mekanika tanah. Bukan jawaban dari orang pertanian, ini beda ya. Jadi, namanya kan ilmu kita ini kan mekanika tanah ya. Nah, tanah yang ini yang kita jawab sini. Apa itu tanah? Lah ya, mekanika kan mekanik, sifat mekanik.
Jadi sifat mekanik itu kan kalau kena ban seperti apa, kekuatannya seperti apa, deformasinya seperti apa. Nah, itulah sifat mekanik. Dan itu kita pelajari karena mekanika tanah ini sebagai dasar untuk nanti kita masukkan teknik fondasi. Ya, fondasi. Jadi sebelum kita ke teknik fondasi, maka kita harus tahu dulu ilmu mekanika tanah. Dan kalau untuk ini TRKBA, apakah berguna teknik fondasi? Ya banyak, nanti fondasi gedung, fondasi bendung, kemudian untuk untuk rumah pompa atau bendungan itu sendiri atau bendung itu sendiri, nah semua perlu ilmu ini. Nah, kembali lagi ke sini, jadi maka kita harus tahu sifat mekanika tanahnya. Nah, tanah itu apa? Yang dimaksud tanah dalam ilmu mekanika tanah adalah ini. Kalau saya punya sebuah massa tanah, ya, tanah itu, maka tanah itu hanya ada isinya ini, A, B, C. A ini adalah gas atau udara, C ini adalah air atau water, B ini adalah partikel atau butiran. Ya, jadi kalau kita punya massa tanah, yang dimaksud dengan tanah itu adalah sebuah massa yang di dalamnya ada ini solid partikel atau butiran, kemudian ada udara, kemudian ada zat cair. Zat cair itu bisa air, atau kalau tanahnya tercemar ya bisa berupa ketambahan minyak atau apa, kontak ada kontaminannya ini, ada pencemaran. Nah, air sama udara ini adalah mengisi rongga. Lah, rongga itu rongga apa? Rongga yang terbentuk antar butiran. Kalau ini ada butir, ada butir, ada butir, maka di antaranya ini kan ada rongga ini. Ya, di antaranya ini kan ada rongga ini. Nah, rongga ini diisi oleh udara atau air. Nah, pada kasus tertentu kalau tanahnya jenuh air, mana udaranya tidak ada, rongganya semua terisi air. Ya. Itu adalah untuk tanah jenuh air. Nah, jadi tanah adalah sebuah massa yang di dalamnya ada solid partikel atau mineral, kemudian ada zat cair atau air, kemudian ada gas atau gas ini dalam kebanyakan ya isinya udara, air dalam bahasa Inggris ya udara. Nah, yang kedua ini yang gas sama cairan ini mengisi rongganya, rongga yang dibentuk antar partikel. Nah, mungkin itu ya. Oke. Nah, kalau asalnya dari mana tanah itu? Kan gitu ya. Tanah itu asalnya dari mana? Nah, ada yang disebut sebagai siklus tanah. Kalau saudara orang TRKBA kan ada siklus air segala macam. Ini ada siklus tanah. Ya. Tanah yang kita injak, yang tempat berdiri bendungan, gedung, jalan, itu kan di atas tanah semua. Itu asalnya dari mana? Asalnya dari ini, ada siklusnya. Jadi kalau sebagaimana kita waktu SD dulu atau SMA, ini ada magma dari gunung berapi, kemudian keluar membeku jadi batuan, ya jadi batuan beku kan. Nah, batuan ini nanti kena erosi, kena pelapuan, menjadi kecil-kecil, pecah-pecah kecil-kecil. Di bawah air, di bawah angin, bertumpuklah menjadi namanya, kalau bertumpuk itu namanya sedimen. Nah, sedimen ini kalau ketumpuan lagi, kemudian ada tekanan segala macam, ini bisa menjadi batuan lagi, namanya batuan sedimen. Nah, batuan sedimen itu berbeda dengan batuan yang ini kan seperti batu pecal besar gitu ya, jadi magma langsung menjadi batu. Nah, kalau yang ini adalah asalnya dari partikel kecil-kecil sedimen yang kemudian dikompres, ada juga proses pemampatan, ada sementasi. Sementasi itu ya melekatnya antar butiran karena faktor kimiawi. Nah, itu seperti ini. Nah, nanti karena ini umurnya jutaan tahun, batuan ini bermetamorfosis menjadi batuan metamorfosis. Nah, kemudian kalau kena lempengnya bergerak, masuk segala macam kan, kadang lempeng kan lempeng bumi ya, ini cerita lempeng bumi. Kan ada masuk begini,
Ini masuk ke sana, ini ketemu magma, meleleh lagi, jadi ini lagi. Jadi muter aja. Nah, namun dari sini bisa langsung juga lari ke sini, kemudian dari sedimen ini bisa erosi lagi, dan seterusnya. Dari metamorfosis bisa lagi langsung sini, belum sampai. Nah, ini adalah siklus tanah. Jadi tanah itu asalnya dari batu yang pecah-pecah kecil, gitu aja ya. Batu yang terpecah kecil-kecil. Nanti di video yang ini akan terlihat sangat jelas. Ukurannya saja. Jadi tanah itu sebenarnya ya batuan yang terpecah kecil-kecil dengan ukuran yang sangat lembut sampai mulai dari lano, lempung, pasir, kerikil. Nah, itu semua disebut sebagai tanah. Nah, ini kok bisa mengarang cerita seperti itu ya, bukti-bukti seperti ini. Ini dulu awalnya ini kena angin, tererosi, kan mesti debu ngumpul di mana ya. Ini ngumpul mengendap di bawah sini dan seterusnya. Ini ada bukti-bukti erosi. Nah, jadi kalau ini tererosi, dulu ini kan magma ya, ada gunung gini, tererosi hilang menjadi tanah di bawah sini. Nah, ini ceritanya. Nah, proses pelapukan sendiri itu akan akibat panas, hujan, ya, panas, hujan, itu lapuk. Seperti tembok rumah cat saudara itu, lama-lama kan ya lapuk, kena panas, kena hujan, kena panas, dingin, panas, hujan, salam. Batu juga begitu. Nah, masalahnya ini kan sudah berjutaan tahun kan, jutaan tahun, miliaran tahun, maka lapuannya jadi besar. Ini asal yang batuan ini menjadi lapuk-lapuk kecil-kecil, yang ini sudah campur organik. Nah, ini adalah masa tanah. Dan ini bukan ngarang. Kalau saudara lihat di daerah pegunungan, di daerah tebing, potong saja tebingnya, nah, pasti ada seperti ini. Ya, sudah pasti seperti ini, ada proses pelapukan. Nah, kalau di gunung mungkin masih ini proses pelapukan ya, yang gunung. Pelapukan. Cuma nanti kalau kena hujan kan ini kan terbawa air masuk ini masuk ke sungai ngendap dan segala macam, jadilah lapisan-lapisan endapan. Ya karena air ini kan dan angin ini kan mengalir 24 jam sehari selama jutaan tahun, mengalir terus ya. Mengalir terus sehingga proses siklus itu terus berjalan. Tapi mungkin karena umur manusia itu mungkin dibandingkan dengan umur tanah kan jauh berbeda. Kita mungkin hanya sekelebat saja ya, maka kita tidak merasakan. Tapi bisa kita lihat dari sejarahnya ini, bisa dibuktikan dari situ. Ya, ini seperti ini. Ini adalah salah satu contoh mungkin dulu lapisan ya, waktu generasi awal dulu. Kemudian ada peristiwa, ya kita tidak tahu mungkin longsor atau apa. Kemudian setelah ribuan tahun berikutnya, ini ada lapisan kedua, ya generasi yang berbeda. Nah, kalau kita mungkin orang Surabaya atau Jawa Timur yang paling gampang ini, ini kita tahu ada sungai yang bermulai dari Malang, kan sungai yang paling besar, melewati Blitar, Kediri, kemudian lewat Kertosono, Mojokerto, sampai Surabaya. Nah, ini sungai apa? Ada yang tahu? Ini sungai apa namanya? Ya, tapi harus tahu. Sungai apakah? Sungai yang paling lebar, paling besar di Jawa? Ada yang bisa jawab? Sungai apa? Halo? Berantas. Oke, ya, betul. Nah, terus ini adalah Sungai Berantas ya. Berantas itu mulainya dari daerah Batu sana. Ya, ada daerah Batu yang kalau daerah Batu kan ada bunga-bunga itu, ya, terus sebelum mungkin di bawah letupan kan ada sungai ya, mulai dari situ, nggak begitu besar. Kemudian nyampe Malang, kemudian sampai Karangkatas itu sudah besar, itu sudah ada bendungan. Ya, kemudian Blitar, Wingi, Kediri tambah besar, Mojokerto tambah besar, ini besar. Ini sungai, ya sungai. Jadi kalau ini ada gunung-gunung ini, gunung awalnya kan dari magma tadi ya, gunung. Kemudian ada lapuk, sungai ini mengalir, maka sebenarnya kalau daerah gunung ini adalah tanah dari batuan yang melapuk asli. Tapi kalau ini kan selalu ada hujan segala macam kan kebawa semua sini. Maka di daerah sini adalah endapan-endapan semua ini, endapan-endapan semua. Di daerah sini endapan. Nah, termasuk yang dari sini ya. Makanya ada das, daerah aliran sungai itu sungai Berantas ini
airnya bersumber dari daerah aliran sungai, dan air masuk ke sungai itu membawa partikel-partikel yang disebut gerusan tadi ya, ada sedimentasi. Nah, kalau kita lihat ini dari hulu, ini hilir, ini ada daerah hulu, ini daerah tengah, ini daerah hilir ya. Ini ada hujan, ini tanah batuan asli kan lapuk, kena air, nah, runtuhan tanah, mungkin ada longsor, ada apa, itu longsor segala macam peristiwa alami sebenarnya. Dulu nggak ada manusia, nggak masalah ya, hutan longsor sudah biasa. Tapi karena begitu di sini ada villa longsor, nah itu sudah jadi masalah. Itu alami saja sebenarnya ya. Nah begitu kena longsor segala macam, maka ini kan yang lapuan tadi mulai dari ada butiran halus, pasir, kerikil atau dan yang batu-batu besar kan longsor karena air masuklah sungai ya maksudnya. Nah ini sungai kan mengalir ke sana. Nah, sampai sini karena curam energi airnya kan besar, maka batu-batu bisa gelondong di sini. Tapi begitu mulai tengah ini kan alirannya kan lebih lambat ya, energi, jadi energi dorongnya lebih tinggi, sehingga batu-batu ini yang memerlukan energi dorong yang besar ya tertinggal di sini karena energinya nggak cukup batu-batu. Tapi sementara yang kerikil, pasir, tanah, telano masih ikut air. Dia hanya mengendap, mungkin kerikil sedang sama pasir mengendap di daerah sini. Ya, sini sudah mulai alirannya sudah mulai berkurang kecepatannya. Nah, daerah hilir ini lebih lambat lagi. Ya, lebih lambat lagi sehingga pasirnya itu sudah tertinggal di sini. Ya, batunya tertinggal di sini, pasirnya tertinggal di sini, lempungnya di sini. Sehingga di daerah sini mungkin tanahnya banyak batu-batu, daerah sini banyak pasir, tanah lempung. Nah, dihubungkan dengan sebelah ini gimana? Nah, saudara tahu kan di daerah Batu apa Kandangan segala macam kan sungainya banyak batu-batu di situ. Ya, mungkin sebagian Blitar sudah mulai tinggal pasir kasar, pasir sampai Kediri. Sehingga kalau tambang pasir itu kan Sungai Berantas kan daerah sini. Bisa sampai Mojokerto itu pasir. Ya, endapannya pasir di situ. Mojokerto sampai ini. Nah, daerah Mojokerto ke timur, apalagi sampai Surabaya, kan kalinya sudah nggak ada lagi pasirnya. Ini tinggal lempung-lempung. Nah, maka dari itu ini kan prosesnya bukan hanya kemarin, tapi sejak jutaan yang lalu ya, mungkin jutaan. Mungkin dulu garis pantainya ada di sini ya, kita tidak tahu. Sehingga semua ini mengendap tanah Surabaya itu banyak kan dominan lempung, termasuk ITS. Ya bawaannya dari Sungai Berantas itu. Ya tentunya kalau lebih detail ada interaksi dengan arus laut segala macam ya. Tapi nyatanya kan begitu. Di sini endapannya lempung, di daerah Mojokerto banyak pasir, ambil pasir juga di situ. Kalau ngebor di Mojokerto, Nganjuk, Kediri, saudara ngebor di daerah perkotaan ya, bukan daerah pegunungan. Ini kan daerah pegunungan yang erosi tadi. Di daerah yang endapan sini, di situ mungkin akan banyak pasir. Beda lagi dengan di Blitar, Welingi, di situ banyak batu-batu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini prosesnya seperti itu. Nanti dari situ mungkin kalau kita ngebor sini, kita bisa menduga di sini. Nah, di sini banyak pasir lapisannya. Nah, nanti kalau di Surabaya kan tanah lunak, lempung semua sampai atas. Nah, ini adalah pembuktian atau memang apa yang disampaikan tadi ya memang faktanya begitu ya, faktanya begitu. Sehingga dibuatlah sebuah teori yang siklus tanah itu. Ya, kita tidak tahu suatu saat nanti setelah ini kan mungkin ada pergeseran lempeng segala macam, mungkin yang sudah sedimen tadi masuk lagi menjadi magma dan seterusnya muter lagi untuk generasi berikutnya manusia masuk. Nah, karena pada tadi saya sudah sering menyebutkan dari awal tadi ada kerikil, ada pasir, ada lano, ada lempung, itu sebenarnya adalah pecahan-pecahan dari batuan yang ukurannya berbeda saja. Ya, ukurannya berbeda. Nah, untuk itu distandarkan. Kalau berdasarkan ukuran partikel, ini tadi ada tanah itu yang disebut sebagai kerikil, ada disebut sebagai pasir, ada yang disebut sebagai lano, ada yang disebut sebagai lempung. Nah, yang ini bahasa Inggrisnya, kerikil itu gravel, pasir itu sand, lano itu silt, lempung itu clay. Nah, nanti akan ditunjukkan sebenarnya kapan disebut pasir, lano, pasir, kerikil, pasir, lano, lempung.
sesuai standar masing-masing. Nah, namun secara umum, ya ini secara umum bisa dilihat seperti ini. Kalau kerikil itu kira-kira yang butirannya lebih besar dari 2 mili, itu disebut kerikil. Kalau antara 0,1 sampai 2 mili itu adalah pasir. Kalau per 100 mili sampai 1/10 mili itu adalah silt atau lano, yang di bawah 1/100 mili adalah. Nah, dari kerikil sampai pasir ini masih bisa diayak, ya masih bisa diayak. Kalau untuk yang ini nanti ada pakai hidrometer, itu pakai hidrometer. Terus kemudian kenapa kok disebut macam-macam begini ya? Nah, ya itu memang penyebutannya adalah standar, ya. Nanti sehingga kalau kalau lempung itu seperti apa, sifatnya seperti apa, itu mungkin akan sama semua. Jadi orang geoteknik atau orang mekanika tanah akan mempunyai pemahaman yang sama. Sehingga nanti tanah itu bisa diklasifikasikan. Kalau tanahnya lempung bagaimana, lano bagaimana, pasir bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana, itu nanti akan mirip. Ya, antara kerikil itu akan mirip, antara yang akan mirip. Ya. Dan ini adalah standar penyebutan. Nah, ini nanti juga bisa diklik, ini ada videonya. Silakan diklik di sini. Ini di video ini akan dilihatkan adalah bagaimana cara untuk ayaan. Nah, ini secara umum seperti ini, tapi nanti secara ayaan itu nanti ada standarnya. Di bagian akhir akan disampaikan. Baik, ini nanti juga bisa dilihat lagi di dalamnya ada kerikil atau pasir. Nah, sebenarnya video tadi, kalau dibuat foto seperti ini namanya sandstone. Sand itu kan pasir, stone itu batuan. Jadi berarti ini kan termasuk yang sedimen rock tadi, sedimen rock tadi. Jadi sudah ada pasir, kemudian terkompaksi menjadi batuan baru. Nah, batuan ini terpecah-pecah lagi, kan gitu. Sesuai ukurannya ini kan. Nah, ini adalah ukuran pasir. Nah, kalau ini adalah mikroskop elektron terhadap tanah yang bercampur-campur ya. Di sini ada pasir halus, fine sand, ada silt, ada lano, ada clay. Nah, kalau dibuat dari bentuknya, itu ada yang bentuknya tajam-tajam ini, angular, ada yang sudah agak membulat, itu subangular, ada yang sub-rounded, sudah agak lebih bulat lagi, ada rounded. Nah, biasanya kalau baru pecah atau baru ini atau seperti itu tajam. Nanti kalau sudah kena terbawa sungai, terbawa ini kan dia kan gelinding-gelinding gitu ya. Berapa kilometer itu akhirnya ini membulat seperti ini. Nah, pecahnya kecil-kecil menjadi partikel lebih kecil lagi. Ya. Atau menjadi pasir atau menjadi lano atau menjadi lempung yang terbawa. Maka dari itu kalau saudara mungkin batu pecah ya, kalau batu pecah kan batu yang baru pecah biasanya untuk ngecor itu, nah itu kan bentuknya angular, tajam. Tapi kalau batu pecah ngambil di sungai, kadang kan ada juga sungai yang sudah ada kayak kerikil-kerikilnya itu, tapi masih bercampur dengan batu besar. Nah biasanya kalau di sungai itu kan alami, ya alami sudah bentuknya kerikilnya biasanya agak rounded, bulat-bulat. Ya. Karena itu sudah digesekkan dan aliran sehingga membentuk menghilangkan sudut-sudut tajamnya. Ini kalau dilihat, ini limestone, ini kecil, ini kalau dilihat lebih kecil lagi. Ada lagi di sini. Nah, ini ada sedikit catatan khusus untuk lempung. Ya, lempung itu adalah partikel tanah yang paling kecil. Nah, jadi sebenarnya selain tingkat kecilnya itu tadi, kan mineralnya kan juga beda-beda. Ya, mineralnya beda-beda. Nah, ada lempung yang mineralnya disebut montmorillonite, ada lempung yang mineralnya disebut kaolinite. Nah, kalau lempung itu saking lembutnya itu bentuknya tidak bulat itu enggak, tapi biasanya pipih-pipih begini. Kayak lembaran-lembaran. Ini kalau dilihat di mikroskop elektron seperti ini. Lembaran-lembaran. Nah, kalau lempung itu cirinya, kalau saudara kan lihat kalau tanah lempung itu kena air kan dia menjadi bubur gitu ya. Tapi kalau kena kalau dikeringkan menyusut, pecah-pecah. Nah, itu karena air, lempung itu mampu mengikat air di sekelilingnya begini.
jadi mampu mengikat air. Dan tebalnya air ini bisa lebih tebal dari lempungnya itu sendiri. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena lempung ini mempunyai sifat negatif, ya, muatan negatif di lembarnya ini cenderung muatan negatif. Nah, air itu sebenarnya kan netral ya, H2O. Tapi bentuknya kan seperti ini. Ini O-nya itu 2 negatif, ya masih ingat ya dulu. Sama hidrogennya itu positif 1. Nah, tapi bentuknya seperti ini, sehingga kalau ini ada namanya dipol. Dipol itu jadi seolah-olah yang di sini negatif, soalnya ini positif, kan begitu. Nah, walaupun jumlahnya netral, tapi ada dipolnya begini. Jadi bentuknya enggak begini, tapi bentuknya seperti ini. Ya, karena dari itu, karena dipol yang positif ini cenderung melekat kepada bidang yang negatif. Ya, ini bidang lempungnya ini. Nah, sehingga di sini ngumpul seperti ini dengan konsentrasi seperti ini, terjadilah ini. Nah, ini kalau monomerylonate ini bisa sangat tebal sekali dibandingkan dengan lembaran lempungnya. Tapi kalau kaolinate ini lebih tipis ya. Nah, ini nanti kalau tanahnya seperti ini, biasanya tanahnya disebut tanah gerak. Tanah gerak itu kalau musim penghujan mengembang besar sekali, kalau musim kemarau menyusut. Nah, itu yang bikin rusak, cepat bangunannya rusak. Itu yang biasanya yang ini, yang monomerylonate. Baik, ini adalah mungkin pengantar dari sifat-sifatnya untuk lempung, pasir dan lano. Kalau untuk pasir ya kan dia nggak begitu terpengaruh oleh air ya. Hanya jadi kalau misalkan ada benda diletakkan di atas pasir, kemudian pasirnya dikasih kena air kan enggak seberapa, tapi beda lagi kalau lempung kan menjadi bubur, kan menjadi sangat tidak kuat ya, sangat tidak kuat. Baik, nah ini tadi kita cerita ada yang namanya gravel, ada yang namanya pasir, ada yang nama silt atau lano, ada namanya silt and clay, ini dicampur, ada yang namanya clay. Nah tadi kan ada, kalau kerikil kan batasnya 2 mili kan ya, ke sini, ini kan 1 mili, berarti 2 kan sini ya, 2 mili. Kemudian untuk yang pasir tadi kan sampai 2 mili sampai 1/10 mili kan, kasarkan di sini ya, ini kan 0,1. Kemudian sampai 1/100, kemudian sampai 1/1000. Ini kan lano, ini kan lempung. Ya, itu tadi kan gambar kasarnya seperti itu. Nah, ini ada beberapa standar yang kalau lebih detail lagi, ini ada MIT, kemudian ada USDA, pertaniannya Amerika Serikat, ada STO. Ini adalah bina marganya Amerika Serikat, ini ada USGS. Ini adalah kesepakatan bersama ahli geoteknik sedunia. Ya. Nah, ini kalau berdasarkan standar ini sebenarnya agak sedikit berbeda batas-batasnya, definisinya kan sudah lihat ini beda. Ini ada di sini, ya ini ada sedikit beda. Oke. Nah, ini nanti sehingga akan berpengaruh di sistem klasifikasi tanah. Nah, kalau untuk untuk metan nanti banyak menggunakan USGS. Kalau untuk bahan jalan nanti biasanya banyak menggunakan ASN kita banyak mengadopsi yang ASTO. Ya. Nah, ini adalah bentuk lain cara menggambarkan distribusi butiran tanah. Ya, distribusi butiran tanah, yaitu digambarkan dalam bentuk. Jadi kalau misalkan kita punya tanah ya, punya tanah ini, itu kan mesti kan campuran ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, campur ya, campur-campur. Nah, namun ini mungkin di tiap lokasi beda-beda. Mungkin ada di tiap lokasi ada yang dominan kerikilnya, pada tempat tertentu mungkin ada dominan pasirnya, walaupun yang lain juga masih ada. Nah, kalau Surabaya kan mungkin dominan lempungnya, tapi itu semua enggak pernah ada yang cuma satu ukuran, jarang ya, jarang.
Paling nggak mungkin ada beberapa ukuran. Nah, pasti itu, maka dari itu maka bisa digambarkan dalam grafik seperti ini kalau tanah. Di mana sumbu Y-nya adalah persen lolos. Lolos berapa? Ini lolos ayaan ya. Nanti ayaan akan saya sampaikan setelah slide ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y-nya adalah persen lolos, sumbu Y. Di sana adalah sumbu X-nya, ini adalah diameter butir. Nah, yang diameter butir atau sumbu X ini dinyatakan dalam skala log ya, skalanya log. Nah, log. Yang ini adalah skala skalar biasa. Ini kan 0, 20, 40, 60, 80, 100 kan biasa ya. Ini dalam persen. Nah, kalau ini kan 5, sini 2, 1, 0,1. Nah, ini kan bukan skala normal, ini adalah skala log. Nah, kalau di bawahnya log, di atasnya biasa, ini namanya grafik semi log. Ya, yang log cuma salah satu. Nah, bagaimana menggambar grafik ini? Grafik ini adalah intinya adalah pertama harus kita membuat titik-titik ini. Nah, titik-titik ini dihasilkan dari ayaan, ya, dari ayaan. Jadi nanti ada ayaan yang disusun begitu, mulai yang lubangnya paling besar di atas, kemudian semakin kecil, semakin kecil, kemudian ada penahan. Nah, tanah dimasukkan di sini sehingga ada tertahan di sini berapa, tertahan di sini berapa, tertahan. Nah, yang sumbu Y ini adalah kalau ini tertahan berapa, maka ini yang lolos berapa. Nah, nanti akan kelihatan yang di bagian ini kan adalah kerikil atau gravel. Nah, yang di sini adalah pasir gitu ya. Dan beberapa akan kelihatan yang di bawah ini adalah yang tertahan di pan, nanti yang nggak bisa daya ini adalah tanau plus lempung. Nah, dari yang masing-masing tertahan ini, kemudian nanti bisa dihitung diakumulasi lognya berapa. Terus nanti ini kan masing-masing ada diameternya berapa kan, diameter ayaan bukaannya berapa. Nanti kita punya data ini X dan Y. Ya, X-nya kan diameternya ini adalah X. Yang Y-nya adalah persen lolos. Nanti akan saya tunjukkan di belakang, ada contohnya. Nah, setelah diplot begini, maka kemudian dibuat grafik. Ya. Oke, nah ini ada istilah lagi analisa ayaan atau bahasa Inggrisnya adalah sieve analysis. Ini analisa ayaan. Ini sebenarnya tujuannya pengen tadi seberapa persen pasirnya, seberapa persen kerikilnya, cuman itu aja sebenarnya. Nah, itu dilakukan dengan cara dilakukan analisa ayaan. Nah, ayaan itu kan macam-macam, ada yang kasar, ada yang lembut. Nah, yang kasar itu ada nomor 10, ya, kemudian agak lembut lagi nomor 16, nomor 30, dan seterusnya. Ini angkanya naik ini. 100, 200. Nah, ini adalah nomor ayaannya, nomor ayaannya. Nah, kalau ayaan nomor 10 itu nanti bukaannya 2 mili. Jadi kalau saya punya ayaan, itu kan ada sarangannya ya, saringannya begini. Nah, jadi kalau ini ayaan nomor 10, maka bukaan ininya adalah 2 mili. Nah, kalau ayaan nomor 200 yang paling kecil. Itu nomor 200 rambutnya. Nah, ini bukaannya ini adalah 0,075 ya, mungkin agak naik sini nggak lihat milimeter. Nah, ini kenapa kasih nomor-nomor ini memang dibuat standar ya, dibuat standar sehingga semua orang teknik sipil ini ya sama pakai standar nomor. Nah, dari nomor 200 sampai nomor 10 ini adalah pasir. Nah, ingat kerikil kan 2 mili kan ya. Nah, di atas ini sudah kerikil. Nah, jadi ini kerikil atau gravel. Ini pasir sampai sini. Ini masih bisa diayak.
Nah, yang ini nanti nggak bisa diayak, ada namanya tes hidrometer. Caranya sendiri. Baik, mungkin dari sampai sini mungkin masih bingung ya. Nah, ini sudah ada detailnya. Ayakan seperti ini, nanti tanahnya dimasukkan ke sini. Ini ada penggetarnya, nanti masing-masing ada yang akan tertahan di sini. Nah, yang dimaksud dengan diameter itu tadi yang ini openingnya ini. Ini nanti yang sumbu X-nya. Ya, ini sumbu X-nya. Jadi ada ayakan nomor 4, terus 30 sampai 200. Ya, sampai nomor 200. Ada yang seperti itu, ini adalah sumbu X-nya untuk openingnya. Nah, sumbu X-nya kan nomornya ini, misalkan ini 4,75. Lah, yang Y-nya tadi apa? Adalah yang lolos. Yang lolos itu berarti kalau ada tertahan di sini, segini, ini kan tertahan. Yang lolos itu yang mana? Berarti yang lolos kan sisanya. Ya, sisanya ini yang lolos. Terus nanti ada yang kedua, misalkan ini 4,00 mili. Nah, ini adalah sumbu X-nya. Sumbu Y-nya adalah yang lolos. Yang lolos mana? Berarti yang dari sini ke bawah. Gitu ya. Nanti ada cara menghitungnya ini langsung aja. Nah, kalau ini hidrometer adalah untuk mengetahui distribusi butiran di lano dan lempung. Caranya nanti lano lempungnya yang di ayakan pan yang paling bawah itu masukkan sini, diberi tambah air, ditambah dengan zat Pecten namanya. Fungsinya nanti biar butirannya terpisah satu-satu, terus dikocok. Kemudian ini ada namanya aerometer. Nah, pada saat ini masih melayang-layang butirannya, ini posisinya di sini. Nanti kalau butirannya semakin lama kan ditunggu 24 jam mengendap, sehingga di sini kan kalau butiran mengendap sini kan lebih kental. Nah, kalau lebih kental maka ini akan cenderung naik, ya, karena berat jenisnya yang ini naik, itu ada perbedaan ini naik. Nah, naiknya itu ada angka di sini, nanti dibaca berkala, ya, berapa jam. Biar bagaimana bacanya? Ini 0,25 menit, 0,5, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini sampai seharian, sampai besoknya. Nah, nanti akan dibaca, detailnya nanti ada di modul praktikum. Nah, sehingga nanti bisa hasilnya itu nanti juga bisa digabungkan di sini. Nah, digabungkan di sini. Yang bagian di sini, nah ini yang segitiga ini. Ini kan ada datanya. Nah, grafiknya hingga bisa dilanjutkan. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah untuk menggambar grafik analisa ayakan dan grafik analisa hidrometer. Kalau digabungkan, namanya kurva gradasi butiran. Ya, sehingga kita tahu. Nah, nanti setiap tanah di lokasi tertentu mesti punya grafik khas masing-masing. Ya, khas masing-masing. Dari situ nanti bisa dicocokkan. Oh, ini bisa untuk tanah timbunan, dan seterusnya. Oh, ini hanya untuk urukan biasa dan seterusnya. Karena kandungan kerikil pasir di dalamnya itu akan sangat mempengaruhi sifat mekanik tanahnya. Ya, kekuatan tanahnya juga dipengaruhi situ. Nah, grafik itu tadi bermacam-macam, tapi bisa digolongkan menjadi 3 kelompok. Mungkin yang paling gampang adalah ini, yang well graded. Yang well graded. Yang ini ada yang well graded. Well graded itu artinya semua ukuran butir ada. Jadi kalau yang besar ada, ya, yang sedang ada, yang lebih kecil ada, yang lebih kecil ada. Jadi penuh sehingga penuh. Jadi ini kalau dipadatkan menjadi berat karena semua butiran merata adanya dari yang besar maupun yang kecil.
Nah, kalau dari grafik ini bagaimana membuktikan? Ya gampang. Misalkan butir antara ya diameter antara ini sampai segini berapa? Tarik saja ke atas, tarik sedikit ke atas. Ini adalah prosentasenya. Ada kan? Ada di situ. Semua ada, karena bentuknya biasanya kalau well graded itu bentuk grafiknya adalah seperti ini. Ya, nah kemudian ada namanya ini well graded ya, PG. Ini ada PG, poorly graded. Nah, kalau poorly graded itu ini WG. Bentuknya cenderung begini. Ada yang tegak begini. Ya. Yang dimaksud dengan poorly graded itu adalah butirannya cenderung seragam. Ya. Jadi kalau saya punya pakai itu hampir seperti kayak kelereng gitu ya. Kelereng itu seragam. Nah, namun di lapangan tidak mungkin seragam 100%. Ya masih ada sedikit, tapi yang seragam itu jauh lebih banyak. Yang seragam itu jauh lebih banyak. Sehingga ini disebut sebagai poorly graded atau gradasi miskin. Miskin berarti cuma ada saja. Gimana cara melihatnya? Ya kalau lihat ini ditaruh ke bawah di garis ini diameter. Jadi diameter segi antara ini dengan ini sampai sini itu hampir mendominasi sekian persen. Sisanya kan sedikit saja. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang didominasi adalah jadi butiran dengan diameter segini itu hampir hampir 80% itu isinya butiran diameter sekian sampai sekian. Nah, biasanya kalau seragam kayak gini cenderung terjadi bahaya likuifaksinya tinggi, terus kemudian untuk aliran permeabilitas airnya juga lebih tinggi karena kan bisa melewati sela-selanya ini. Nah, kemudian ada satu lagi disebut sebagai gap graded. Gap graded. Nah, ada lagi gap graded. Apa yang dimaksud dengan gap graded? Nah, gap graded itu berarti ada yang hilang, ada yang hilang atau tidak ada pada diameter tertentu. Jadi grafiknya kebalikan dari yang polygraded. Jadi mungkin begini, kalau digambarkan itu, mungkin ini ada yang rata gini. Rata terus gini. Nah, sehingga kalau kita lihat ini, nah butiran antara sini sampai sini itu hampir nol, hampir tidak ada di sini. Jadi seperti ini kelihatannya. Nah, ini adalah gap graded. Nah, jadi butiran diameter ini dengan ini itu persentasenya kecil sekali. Kalau ini kan tipis ini sekali, tipis nggak ada. Ya. Nah, ini tidak ada. Itu namanya gap graded. Nah, kenapa bisa begini? Yaitu nanti ini kan proses pengendapan atau sedimentasi tadi kan di daerah tertentu kan beda-beda ya. Beda-beda sehingga mungkin ada yang tercampur dengan satu yang lainnya, ada yang karena mungkin tergerus secara konsisten, ada terendam, maka bisa jadi ada yang seragam, ada yang bercampur dan seterusnya. Dan ini nanti analisa seperti ini sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat dari tanah itu sendiri. Nah, ingat ini ada poorly graded atau hampir seragam, ada gap graded, ada diameter yang tidak ada, kemudian ada well graded. Nah, semua diameter cenderung merata ada di dalam sebuah massa tanah yang ditunjuk. Ya. Kalau ini ada di gap graded itu berarti ya ada yang diameter yang tidak ada beberapa diameter yang ada. Nah, berikutnya ini ada istilah baru yang perlu diketahui. D75, D60, D30, D25, D70 itu apa? Jadi sebenarnya hanya maksudnya begini. Persen lolosnya 60%, 60. Kalau di 60 itu gini. Diameter berapa
persen lolosnya adalah 60%. Oh, diameternya ini. Nah, itu adalah D60. Jadi ini nanti diameter. Berarti ini kalau kita seperti ini D60-nya sama dengan 0,5 kan. Yang persen lolosnya 30, diameter berapa? Nah, di sini. Nanti lihat angkanya. Itu hanya sebenarnya sebutan saja. Ya, sebutan saja. Kenapa kok disebut seperti ini? Nanti ada manfaatnya untuk menentukan tadi uniform atau apa seragam tadi atau enggak. Tapi dengan hitungan. Nah, ini. Kalau di gap graded, well graded kan mungkin hanya disampaikan secara kualitatif ya, disebutkan dengan lisan atau dengan visual. Nah, sebenarnya juga bisa dihitung ya, gitu. Kalau CU-nya sama dengan 1, maka itu cenderung dinyatakan seragam, atau kalau seragam itu tadi adalah poorly graded ya, adalah poorly graded. Nah, itu poorly graded itu kalau CU-nya 1. Lah, CU itu gimana cara menghitungnya? Adalah D60 dibagi dengan D10. Ya. Di mana ini D60 adalah diameter yang berkoresponding kepada 60% lolos. Sebagaimana saya sampaikan. Nah, kemudian dalam ini sebenarnya TRKPA ya, ini adalah aliran air dalam tanah, hydraulic conductivity, sama yaitu aliran air dalam tanah melewati masa tanah. Itu adalah yang banyak menentukan sifat-sifat ini, sifat aliran air dalam tanah itu adalah D10. Makanya disebut D10 adalah effective size. Ya, effective size yaitu diameter yang berkorespondensi terhadap 10% lolos seperti ini. Ya, ini. Nah, diameter ini adalah efektif, disebut sebagai diameter efektif karena dia juga merupakan parameter kunci yang menentukan sifat aliran air dalam tanah. Nah, nanti aplikasinya bisa untuk filter bendungan segala macam, atau kalau kita kan, saudara kan pernah tahu ya, bisa membuat filter air keruh menjadi air bening ya. Nah, ini kan disusun dari yang kasar, halus, lembut. Nah, itu salah satunya adalah faktor kuncinya ada yang D10%. Ya, nyusunnya ini tergantung dari, sehingga airnya itu ini air keruh. Nah, partikelnya itu bisa tertahan di sini, tapi airnya lolos sehingga sini lebih bening kan? Nah, ini lebih bening. Nah, ini salah satunya gitu. Atau kalau dalam bendungan, misalkan begini, ini kan ada air di sini. Nah, ini kan masih merembes ini, kan masih merembes, ini ada kornya ya di kan. Rembes. Nah, ini di ujungnya dibuat ada kolektornya dengan diameter tertentu sehingga ini airnya yang ini keluar air, tidak membawa partikel sini. Ya, keluarnya air saja, ini ditampung, dikeluarkan, rembesannya dikeluarkan. Karena kalau membawa partikel bahaya, karena kan jadi piping nanti kan, lubang partikelnya hilang kan, jadi berubah lubang. Kalau lama-lama lubang ini bisa ambrol. Nah, ini ada kuncinya nanti di ujungnya ini. Bagaimana partikelnya ditahan tapi airnya boleh lewat. Itu ada di sini. Nah, selain CU ada namanya CC. Ini adalah koefisien gradasi. Itu rumusnya ini adalah D30 kuadrat D60 bagi D. Nah, ini adalah yang tadi contoh, nanti bisa dikerjakan ulang untuk latihan di rumah, nggak perlu dikumpulkan. Tapi kalau saudara masih penasaran bagaimana cara membuat grafik gradasi tadi, ini caranya seperti ini. Dari sebuah analisa gitu ayaan kan begitu ya. Ini ada analisa ayaan, ini di PAN, ini disusun nomor ini. Mulai dari ayaan nomor 4, terakhir ayaan nomor 200, di sini adalah PAN. Nah, ini yang tertahan 0 gram, ini tidak ada. Yang ditahan ini adalah 40 gram, ini 60 dan seterusnya. Nah, ini nanti ini adalah hasil dari lab. Nah, bagaimana caranya membuat grafik tadi? Grafik yang persen lolos sama
diameter tadi. Nah, tujuannya kan mau grafik ini. Nah, caranya dimasukkan dalam tabel seperti ini. Nah, kita tahu ada nomor ayahnya, openingnya berapa, ini tinggal dilihat di tabel. Ini nanti menjadi sumbu X-nya. Terus kemudian yang masing-masing masa tertahan tadi, yang dari sini, ini masukkan di sini aja. Langsung ditulis biasa, 0, 40, 60, 89, terus sampai ini. Nah, kemudian kan ini di jumlah semua ada berapa, kan gitu ya. Ini kan perlu dijumlah nih. Ini kan perlu dijumlah semua. Di total ada berapa? Nah, di sini totalnya adalah 729 itu kan. Ya. Kemudian kita hitung kumulatif massa retain above. Jadi ini adalah persen tertahan, ini adalah persen lolos. Ya, yang nomor 4. Yang di atas nomor 4 tertahan berapa? Kan 0 kan begitu ya. Terus ini. Yang tertahan di atas nomor 10 berapa? 0 ditambah 40. Yang tertahan di atas 20 berapa? Berarti 60 tambah 40 tambah 0. Kan begitu ya. Ini 100. Yang tertahan di atas 40 berapa? 89 ditambah ini tadi. Sebenarnya kan 89 tambah 60 tambah 40 tambah ini. Nah, ini kan tadi sudah sebelumnya 100. Berarti 89 tambah 100. Ini. Yang tertahan di atas 60 berapa? Ya, tinggal dikumulasi ini. Nah, ini. 40 tambah ini. Ya, sehingga sampai terakhir nanti di bawah yang tertahan di paling bawah ini 172 semua otomatis itu sama dengan jumlahnya ini kan. Ini adalah persen tertahan. Nah, persen lolosnya bagaimana? Adalah rumusnya, persen lolosnya adalah 100 min persen tertahan. Karena yang tertahan yang lolos, berarti ini 0 min 100 min 0 ketemu 100. 100 maaf. Ini kan ada satu kolom yang tidak ditampilkan ya. Ini kan masih gram, masih dalam gram. Nah, nanti perlu dibuat persen, yaitu 40 dibagi ini. Coba ada yang bisa menghitung 40 dibagi 729? Bisa ada bisa kalkulator ya, kita buktikan ya. 40 dibagi 729 itu kan 0,05484 ya, sekian. Kalau dikalikan, kalau jadikan persen dikalikan 100 adalah 5,48. 5,48. Jadi ini persen tertahannya di sini adalah di sini. Berarti ini adalah 40 dibagi ini 729 ini sama dengan 5 dikalikan 100% ya, 5,48. Nah, 100 dikurangi 5,48 ketemunya ini 9,45. Ya, 9,45 adalah 100 min ini 5,49. Nah, namun kita bisa selesaikan aja yang bawah ini semua dulu ya. Ada 5,49 ini diselesaikan dulu. Nah, belakangnya tinggal 100 dikurangi dan seterusnya. Nah, ini adalah yang paling belakang ini adalah sumbu Y. Ini adalah sumbu X. Nah, berarti kita sudah punya antara sumbu Y-nya, punya angka datanya, sumbu X-nya juga punya. Tinggal diplotkan aja. Jadi misalkan ini 4,75, ini kan yang besar ya. 4,75, ini angkanya 100. 100 kan dekat atas ini. Kemudian itu nanti ini 2, ini angkanya 94,5. Terus misalkan ini 180, ini angkanya 38, kan seterusnya begini ya. Kemudian yang terakhir 0,5 angkanya 1,7 dan seterusnya. Nah, terus kemudian tinggal digaris seperti ini. Nah, itulah cara membuat grafik analisa pembayaran. Nah, itu tadi angka yang ada di tabel contoh sebelumnya, kalau diplot hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kan ada pertanyaan, berapa D60 misalkan?
Berapa? D30, berarti diameter yang berkonformasi pada lolos 30%. Berapa? D10. Oke. Ini kalau D60, berarti kita dari 60 ditarik ke sini, ketemu grafiknya, ditarik ke bawah, berarti berapa diameternya? Nah, ini kan 0,1, di sini 0,3. Nanti kalau ada garis-garisnya begini, ini kelihatan di sini adalah 0,27. Sehingga yang disebut sebagai D60 ini 0,27. Berapa D30? Nah, dari 30% tarik begini. Ini 0,1, ini 0,3. Nah, di sini ini adalah 0,17. Berapa diameter efektif? Yang tadi D10. Tarik begini, tarik bawah. Nah, di sini 0,1, ini kira-kira tengah-tengahnya ya. Ini adalah 0,15. Yang perlu saudara ingat, grafik di bawah ini semilok ya. Ini 1 di sini, 3 di sini, 5 ya. 2 di sini berarti sini 2 dan ya. Berarti sini 4-nya mungkin agak ke sini. Nah, 4-nya mungkin agak ke sini. Nah, kalau saudara pakai grafik atau Excel akan kelihatan. Pakai Google Sheet juga akan kelihatan, atau kalau saudara menggunakan grafik bawaannya saya akan kelihatan. Ya. Nah, selanjutnya nanti kan angka-angka tadi, ini kan kita sudah dapat ya. Ini kan sudah dapat ya, D60, sudah dapat, D30, sudah dapat. Ini tadi, D60 adalah 0,27 mm, D30 adalah 0,17 mm, dan D10 adalah 0,15 mm. Nah, itu sudah ditulis di sini. Nah, ini sama. Nah, berikutnya, karena yang ditanyakan tadi kan ini pertanyaannya, ini apa? Ini berapa, ini berapa, ini berapa. Maka tinggal dijawab aja. Kalau CU kan D60 per D10. Ini tinggal di sini. Lagi hasilnya 1,8. Ya, kalau 1,8 itu apa berarti? Apakah well graded atau yang lain? Nah, kita lihat di sini tadi. Nah, kalau CU-nya 1 sampai 3, nah ini well graded apabila CU-nya 1 sampai 3. Ya, untuk tanah pasir. Nah, dan ini sama ya, ini kan sama datanya. Kalau untuk tanah gravel, untuk kerikil, maka disebut well graded bila CU-nya 6. Nah, ini tadi kebetulan contohnya ini bukan pasir, bukan tanah biasa ya, bukan pasir. Makanya kan tadi ayaannya agak banyak. Ini lengkungannya agak ini. Nah, ini berarti itu CU-nya kan 1,8 itu termasuk, ya berarti termasuk well graded. Ya, masuk well graded. Nah, ini bukan CC, ini CC. Nah, berapa CC-nya, koefisien gradasinya itu adalah. Nah, CC itu untuk apa? Tidak didefinisikan secara khusus, tapi dinamakan koefisien gradasi. Nah, itu sebenarnya bentuk menunjukkan bentuk lengkungannya. Ini nanti akan dipakai parameter ini untuk klasifikasi tanah. Mungkin minggu depan ya. Ada tabelnya untuk apa ini digunakan. Nah, ini CU-nya adalah sekian, CC-nya adalah sekian. Nah, nanti kalau saudara praktikum di lembar kerja saudara punya ini punya tabel yang kanan ini. Yang saudara harus isi, grafiknya dibuat dari ini punya tabel ini. Ini ada ayaan, kemudian ini ada timbangan biasa, ada timbangan digital. Nah, tujuannya nanti seperti ini. Ini ayaan nomor 4 dan seterusnya disusun sedemikian rupa. Biasanya susunannya ini menggunakan rule seperti ini. Saudara lihat ini dari 4 ke 10 ya, kan hampir 2 kali lipatnya. Tapi walaupun bukan 2 kali 8, karena nomor 8 kan tidak ada ya. 4, 8. Ini angkanya ini 20, hampir selalu 2 kalinya. Nah, rule-nya seperti itu. Hampir 2 kalinya. Nah, sebenarnya nomor ini juga mencirikan seperti ini sih. Kalau nomor 4 itu sebenarnya artinya tiap satu bukaannya itu kan tiap satu in persegi itu lubangnya ada 1. Nah, tapi lubangnya 1 itu nomor
Nomor 4, tiap 1 in persegi lubangnya ada 4. Nah, ini makanya cukup nomor 4. Kalau nomor 10, tiap 1 n persegi itu lubangnya nanti ada 10. Dan seterusnya sampai 200. Dan ini kalau untuk ukurannya, bukaannya ini, nah, itu adalah yang ini, yang tadi, nah, diameter saringannya ini. Ini adalah nomor baris ya, ini bukan nomor apa? Bukan nomor ayaan. Ini yang nomor ayaan yang ini. Nah, jadi nomor 4 itu nanti akan berkorespondensi dengan bukaan yang nomor 4,76 dan seterusnya. Kalau untuk nomor 200 ini yang 0,074. Kalau yang ini nomor 400 nih, lebih lembut lagi di bawah. Tapi jarang dipakai kalau ini kan apa sudah lano ya, sudah sarang di situ. Nah, karena kita tidak bisa menimbang ini satu-satu langsung di atas timbangan, otomatis ketika menimbang kan ditimbang dengan ayaannya kan, atau dengan wadahnya. Jadi ada bisa gini, ayaan ini diambil, kemudian ini tanah ini dimasukkan wadah tertentu, kemudian wadah inilah yang ditimbang seperti ini, sehingga kita dapat kolom ini adalah berat tanah plus wadahnya, gitu ya. Makanya ada berat tempat 118, ini kan berat tempat plus tanah ini 1118, berarti tanah yang dipakai ini 1 kilo atau 1000 gram. Ini pada masa awalnya ya, pada saat sebelum dimasukkan di direct paling atas. Kemudian yang di sini adalah berat tempat, berat ini tadi yang kolom A ini dikurangi dengan berat tempatnya, inilah berat tanahnya tadi. Yang akhirnya kita dikonversi menjadi persen tertahan. Jadi 7,713 ini kan adalah 71,3 dibagi totalnya ini. Ini juga ini dibagi total. Kemudian ini persen lolos. Persen lolos adalah 100 min persen tertahan. Ya. Ini yang persen. Ini adalah sumbu Y. Ini adalah sumbu Y. Nah, nanti kalau sudah tinggal diplotkan di sini begini, misalkan ketemu begini kayak ini, saudara tinggal garis saja. Nah, ini kalau ini kan hidrometer, nanti ada tesnya sendiri, dilanjutkan. Nah, ini. Nah, saudara menarik di grafik ini sudah ada kelihatan ini batasnya, ini gravel, ini sand, ini yang partikel halus, ada isinya lano sama lempung. Nah, nanti ini perlu diisi CU-nya berapa kan dihitung ya, C-nya berapa. Nah, terus ini yang menarik, berapa kerikilnya misalkan, berapa persen kerikilnya? Gampang saja. Ini kan ada, ini kan batasnya kerikil kan nomor 4 ini. Tarik ke sana. Ini adalah kerikilnya. Lihat sini, lurus ya. Nah, ini berarti kerikilnya berapa? Ini 80, 90, ini kerikilnya adalah 10%. Ini 10%. Terus berapa pasirnya? Nah, ini kan pasir dari sini sampai sini ya. Tarik aja sini. Gitu ya. Ini berarti kan di sini. Nah, ini kan pas sini. Ini 90 kan tadi. Sini berapa ini? 1, 10, 20. Nah, ini kan 30 ya. Berapa persen ini berarti? 90 kurangi 30. 90 kurangi 30 berapa? 60%. Nah, gitu ya. Nah, sisanya ini otomatis kan ini kan. Otomatis kan ini. Berarti kan 30%. Nah, maka dari itu jangan lupa nanti kalau praktikum juga ini proyeknya apa, misalkan praktikum kelompok berapa, lokasi kampus ITS, dites oleh siapa, ini harus dibiasakan. Nanti kalau kerja ini harus ada ini dari sampel bor nomor berapa, kedalaman sampelnya itu berapa, kemudian dites setelah tanggal berapa, ini untuk ya ini harus diisi. Ya, jadi pertama nanti tadi melakukan penimbangan, kemudian dimasukkan tabel, kemudian dengan grafik, manfaatnya ini macam-macam. Nah, sehingga tahu nanti, oh ini dominan pasir, ini pasir, ada kerikilnya, ini pasir, berlanau, pasir, berlampung. Nah, itu caranya seperti ini.
Baik, ini tadi intinya menjawab 4 pertanyaan ini tadi. Nah, saudara kalau sudah mengikuti hari ini, maka saudara harus bisa menjawab 4 ini tadi ya. Tanah itu apa, siklus tanah itu apa, terus kemudian klasifikasi tanah itu apa ya, ada kerikil, pasir, dan seterusnya. Nah, intinya hari ini adalah saudara bisa menjawab pertanyaan 4 itu tadi. Nah, saya kira sudah selesai untuk hari ini. Nanti silakan dipelajari, itu ada modul praktikum, kemudian untuk kelompoknya tolong itu di Google Sheet itu segera dibagi sehingga minggu depan kita bisa melaksanakan praktikum atau menunggu jadwal itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Saya buka. Tanya saja, tidak apa-apa.